Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Husnul Fadilah, NPM 2215011034. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus untuk mata kuliah manajemen keselamatan proses. Studi kasus di PT Pertamina Refinery Unit 4 di Cilacap mengenai kebocoran tangki penyimpanan benzena. Untuk kasusnya itu sendiri, yaitu kebocoran pada tangki penyimpanan benzena yang terjadi pada 15 Juni 2026 pada pukul 20.00 WIB. Untuk spesifikasi tangki dan keadaan BMKG sudah tertera. Untuk itu kita buka Google Earth, kemudian ini kita klik close, kemudian kita cari Pertamina Refinery Unit 4 yang berada di Cilacap dengan menggunakan fitur search. Kemudian kita klik, maka Google Earth ini akan langsung menunjukkan peta dari PT Pertamina yang berada di Cilacap tersebut. Kita bisa menggeser dengan menggunakan mouse atau touchpad yang ada di laptop teman-teman sekalian. Juga bisa dengan memencet yang ada di sebelah kanan tersebut, bisa digeser. Kita kembali dulu ke file studi kasus. Nah, untuk kebocoran itu kan terjadi pada tangki penyimpanan benzena. Nah, jadi kita perlu tahu lokasi tangki penyimpanan benzena itu di mana. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari laporan kerja praktek di file ini, untuk tangki penyimpanan benzena itu terdapat di unit 39, yaitu yang berisi tangki-tangki penyimpanan parasilen dan benzen. Nah, untuk denah dari PT Pertamina 4 Refinery Unit Cilacap ini sendiri tertera di sini. Nah, untuk unit 39 itu disimbolkan dengan angka 32. Kita cari ya teman-teman angka 32. Nah, berada di sini di paling ujung. Nah, untuk itu kita perlu membuka Google Earth, kita samakan dengan arahnya dengan denah yang kita punya. Kita putar, kita samakan, kita bisa menggeser dan kita samakan ya teman-teman. Nah, ternyata unit 39 itu berada di situ. Nah, kita bisa meng-zoom in. Kita simpan dulu. Kita besarkan yang Google Earth ini, kita zoom in, kita geser. Nah, di sini ada 6 tangki besar, ada 5 tangki, kemudian satu yang lebih besar, kemudian yang di sana itu ada juga tangki yang agak lebih kecil. Nah, kita asumsikan untuk tangki benzen itu yang kita pilih salah satu aja teman-teman. Nah, dengan menggunakan fitur place mark ini, dengan menggunakan fitur ini tuh kita bisa mengetahui latitude sama longitude-nya. Nah, untuk namanya juga kita bisa ubah. Kita ubah dengan nama tangki benzen. Nah, dengan fitur place mark ini kita mendapatkan informasi latitude dan longitude di titik tersebut. Kemudian elevansinya juga, dengan kita menarik kursor di titik tersebut, kita bisa tahu elevansi di titik tersebut tuh berapa. Kemudian selanjutnya kita membuka Aloha. Kita tunggu teman-teman. Dan ini kita klik OK. Nah, ini kita klik file, new. Kita klik no. Nah, untuk di sini kita ke site data, kemudian kita tentukan lokasi. Nah, kita cari dulu PT Pertamina Refinery Unit 4 di Cilacap ini sudah ada belum ya gitu. Nah, kalau belum ada berarti kita tuh perlu menambahkan
teman-teman dengan menggunakan fitur add. Nah, ini kita ketik namanya PT Pertamina 4 Refinery Unit di Cilacap. Kemudian untuk lokasinya itu tidak berada di US. Kemudian untuk elevansi ini kita bisa lihat di Google Earth tadi dengan menarik kursor di titik tadi. Nah, elevansinya itu ada di bawah kanan itu ya teman-teman. Elevansinya itu ada di 5 meter. Untuk satuannya kita ubah ke meter. Kemudian untuk latitude dan longitude itu ada di data yang tadi di placemark tadi, yaitu berada di 7 derajat 41 menit 28,46 detik ya. Nah, untuk di sini kita masukkan derajat sama menitnya aja teman-teman. Kita ganti ke S, kita sesuaikan pokoknya. Untuk longitude-nya di 109 derajat 0 menit. Kita ketik di sini 0 menit, kita ganti ke E. Kemudian di OK. Nah, ini namanya itu nggak boleh lebih dari 28 teman-teman. Jadi nanti kita ganti namanya, tapi kita lanjutkan dulu untuk menulis country atau negara. Indonesia untuk waktu standarnya ini -7. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kan kepotong ya teman-teman, jadi kita kayak modify dulu. Kita singkat aja yang refinery unit itu menjadi RU Cilacap. Kemudian kita klik OK. Kita OK. Nah, kita select lokasi tersebut. Nah, lokasi tersebut sudah ada nih di text summary-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita perlu mengatur building type. Ya, building type ini kita pilih yang single. Kemudian ini kita samakan saja sesuai ini. Kemudian kita kembali ke side data, kita atur waktu dan tanggalnya, karena kan tadi kan diaturkan tanggalnya itu di 15 Juni dan waktunya itu di 20.00 WIB. Nah, ini untuk tanggalnya sama, tapi jamnya kan tidak sesuai dengan waktu yang sekarang. Kita kembali ke tadi, studi kasus tadi. Nah, di sini tanggal 15 Juni 2026 pukul 20 WIB. Kita sesuaikan yang jamnya ini 20, menitnya ganti 00. Kita OK. Data sudah selesai, kemudian kita set up itu ke chemical, karena yang kita tinjau itu adalah tangki benzen. Kita cari benzen. Nah, ini udah ada nih datanya benzen. Kemudian kita lanjut ke atmosferik, kita ke user input. Kemudian untuk kecepatan angin kita udah dapat data dari BMKG, yaitu kecepatan anginnya itu 18,4 km per jam. Dan di sini kan satuannya itu kan knots, mph sama meter per second. Jadi kilometer per jamnya itu kita ganti dulu ke mph. Kita tanya aja Google biar cepat. Kemudian nah ini adalah berarti 18,4 itu 11,43323 mph. Nah, di situ kan pakai koma teman-teman. Komanya itu kalau di Aloha itu pakai titik, jadi kita ganti koma dengan titik. Kemudian anginnya itu tuh kan arahnya itu dari timur. Timur itu bahasa Inggrisnya kan east. Jadi kita di sini dengan singkatan aja E. Kemudian untuk measurement height itu kita sesuaikan dengan yang ada. Untuk cloud covernya itu karena kayaknya tadi diketahuin suhunya 26, jadi kita diantara itu aja cloud covernya. Kemudian kita klik OK. Lanjut untuk suhu udaranya itu berada di 26 derajat Celcius. Kita ganti ke Celcius dulu.
kemudian kita ketik 26. Kemudian untuk innovation height-nya itu kita klik no inversion. Humidity-nya itu ada di 88%. Nah, kita udah dapat data, set data chemical sama atmospheric. Kemudian kita tinggal untuk yang data tangkinya di search, kita pilih tangki karena yang kita tinjau ini tangki ya teman-teman. Nah, tangkinya itu berbentuk vertical cylinder yang memiliki diameter 20 dan tingginya itu 18 meter. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman, di sini kita pilih vertical cylinder. Kemudian untuk diameternya itu ada di 20 meter, jangan lupa diganti satuannya. Kemudian untuk tingginya itu ada di 18 meter. Untuk volumenya itu nanti dia akan mengisi otomatis. Kemudian kita klik OK untuk kemudian untuk temperature itu kita sesuaikan aja itu 26. Kemudian untuk liquid yang atau volume yang ada di dalam tangkinya itu diketahui di soal ini yaitu sebanyak 85%. Jadi kita di sini tulis 85. Kemudian untuk ini type of tank failure, kita pilih yang leaking tank chemical in burning and forms of pool fire. Kemudian setelah kita pilih itu kita pilih OK. Untuk type of leak kan diketahui kebocorannya itu melalui melalui lubang berdiameter 3 inch. Kita di sini tulis 3 inch. Untuk height of the tank opening kita tulis 1, kemudian unknown saja. Nah, setelah itu sudah semua datanya terisi, kita ke display, kita ke treat zone. Ini kita sesuaikan dengan itu. Nah, kita dapat treat zone-nya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke file, kita save dulu. Datanya ini kita beri nama tugas Aloha. Kemudian yang selanjutnya kita ke file, kemudian kita export treat zone. Nah, ini formatnya ini ke KML. Nah, kita tulis latitude dan longitude-nya. Kita lihat di yang di Google Earth tadi. Kita di sini tuh tulisnya lengkap ya teman-teman, di 7 derajat. Menitnya tadi di 41 menit dan detiknya itu di 28,46 detik. Jangan lupa diganti ke S. Begitu juga di longitude-nya itu di 109,0 menit dan detiknya tadi kita lihat di 6,4 detik. Kita ganti juga di E. Kita cek lagi, kita pastikan, kemudian kita klik OK. Kita namain filenya itu dengan nama yang sama. Kemudian kita buka file manager, kita langsung buka aja itu. Nah, jadi seperti ini untuk Aloha-nya. Jadi untuk lokasi yang terdampak itu tidak sampai keluar atau mengenai pemukiman warga ya teman-teman, masih di dalam pabrik itu sendiri. Yang paling parah itu adalah di tangki itu sendiri yang berada di zona merah. Dan untuk tangki yang berada di zona kuning, yang 3 tangki itu kemungkinan akan mengalami kerusakan ringan ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.